Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Hari ini kita belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 4 muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan SPDB. Berikut ini juga tujuan pembelajarannya. Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Ada banyak hewan bukan? Tahukah kalian bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sila yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Bacalah cerita berikut ini. Plak. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makanan sendiri. Selamat beristirahat, burung kecil. Nah, anak-anak sudah membacakan cerita tersebut. Sekarang, bagaimana pendapat kalian tentang sikap yang ditunjukkan oleh Edo terhadap penerapan sila Pancasila? Sikap yang ditunjukkan Edo terkait penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Edo berlaku adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang atau hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komik? Nah, seperti ini. Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Nah, seperti itu anak-anak. Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan yang baik itu harus berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Sekarang, mari kita baca bacaan berikut ini. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Disambung dengan tangkai bunga. Wow, ternyata bunga melati juga ada di Malaysia dan berasal dari Asia Selatan ya anak-anak. Sekarang tugas kalian, bacalah sekali lagi bacaan tersebut, kemudian tulislah kesimpulan yang ada pada bacaan tersebut. Tuliskan pada buku tugas kalian masing-masing. Melati adalah bunga nasional bangsa Indonesia. Ayo, jaga kelestariannya. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang bergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis.
Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Sekarang kita bahas kerjasama negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya, misalnya bidang pembangunan sosial, kemudian membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, juga ada festival film ASEAN, kemudian ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang biasa disebut dengan SEA Games. Berikut ini kerjasama di bidang politik dan keamanan, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, serta kelembagaan antar parlemen. Berikut ini di bidang politik dan keamanan. ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur dan Pasar Sabtu dengan tim Asian Community 2015. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Mohon maaf anak-anak, ini adalah contoh kerjasama di bidang pendidikan ya. Kemudian ada negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Di sini Bu Lulu salah tulis ya, ini sebenarnya di bidang pendidikan. Sekarang di bidang ekonomi, ada pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, kemudian kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan AFTA, Koperasi ASEAN. ASEAN juga mendirikan beberapa pabrik di beberapa negara anggota, antara lain pabrik pupuk di Aceh, pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, pabrik industri tembaga di Filipina, dan PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. Berikut ini adalah lambang ASEAN. Nah, ya. Biru warnanya keamanan dan kestabilan, merah berarti semangat, kuning berarti kemakmuran, putih berarti ketulenan. Batang padi di tengah sebagai simbol yang mewakili impian para bapak pendiri ASEAN, di mana negara-negara di Asia Tenggara terikat bersama dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran yang mengelilingi simbol padi melambangkan persatuan negara-negara ASEAN. Jumlah satu ikat padi itu ada 10, melambangkan anggota ASEAN ada 10 negara. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.